Tes sebelum dimulai. Oh, tes suara terdengar gak suara saya? Oh ya baik, karena udah terdengar langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman peserta yang udah menyempatkan waktunya hadir di hari Senin pagi ini, mungkin di tengah kesibukannya yang cukup padat gitu, ada yang habis upacara, habis apel dan lain sebagainya. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu karena nggak memungkinkan untuk on kamera karena sedang dalam perjalanan menuju tempat bekerja. Kita beberapa lama seperti yang udah teman-teman lihat, judul webinar di pagi hari ini itu How to Survive in Crisis Economic for Startup, di mana outline dari webinar pagi hari ini intinya kita akan membahas bagaimana sebuah startup itu bisa bertahan di tengah krisis ekonomi. Sebagaimana teman-teman tahu, di tahun 2023 ini ada banyak kemungkinan krisis ekonomi yang akan terjadi di tengah ketika dalam keadaan ekonomi seperti adanya perang, adanya inflasi yang berkepanjangan di beberapa negara. Itu merupakan sebuah tantangan yang unik dan beda bagi yang dimana startup ini kan terdiri sehingga keuangannya pun belum sustainable gitu, belum bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, mungkin kita akan bedah dulu saat kata per kata dari judul kita. Yang pertama, apa itu krisis ekonomi? Mungkin sebagian teman-teman yang hadir di sini udah tahu apa itu krisis ekonomi. Tapi secara teoritis, krisis ekonomi yaitu transisi yang tajam di mana terjadi penurunan siklus bisnis dan secara umum memperlambat kegiatan perekonomian. Artinya gini, Indonesia sebelum pandemi itu kan PDB-nya cukup positif ya, di mana 5 tahun terhitung sebelum pandemi, berarti dari tahun 2015 hingga 2019, PDB Indonesia itu selalu meningkat. Tetapi begitu datang pandemi COVID-19, PDB Indonesia itu anjlok sangat tajam, bahkan terkesan minus, ada di minus 2 atau minus 3% apabila merujuk data BPS. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat ini mengarah pada turunnya nilai tukar dan lain sebagainya. Jadi krisis ekonomi ini bukan hanya penurunan PDB, tapi mereka akan menyebabkan efek domino lainnya seperti kemiskinan meningkat, turunnya nilai tukar rupiah yang berdampak kenaikan harga bagi barang-barang yang bahan bakunya itu ekspor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari krisis ekonomi. Yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama itu penurunan PDB. Kenapa demikian? Karena ketika krisis ekonomi terjadi, maka kinerja ekspor impor sebuah negara akan sangat terhambat akibat penurunan-penurunan yang terjadi di berbagai sektor real, terutama di bidang perekonomian. Sehingga otomatis PDB negara tersebut akan anjlok, bahkan bisa berdampak kepada APBN sebuah negara, bisa menjadi defisit, seperti halnya terjadi di negara Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021 kemarin ketika pandemi COVID sedang memuncak. Yang kedua ada anjloknya harga properti. Mungkin bagi teman-teman yang main media sosial atau sebagainya, mungkin sering melihat di era krisis ekonomi kemarin, harga properti di Indonesia banyak yang dibanting, harganya dijual dengan murah. Nah, itu sebagai salah satu dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, di mana para pemilik rumah rela menjual rumahnya atau aset-aset seperti gedung atau apartemen dengan harga murah. Lalu yang terakhir, naik turunnya harga akibat inflasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan turunnya nilai tukar rupiah, maka harga-harga komoditas pangan ataupun bahan baku lainnya itu akan meningkat juga, apalagi bagi bahan pangan yang pembuatannya itu perlu bahan baku dari ekspor seperti tempe, tahu, yang dimana kedelainya diekspor dari Amerika dan Australia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis krisis ekonomi. Yang pertama ada krisis ekonomi alami. Kenapa disebut alami? Karena krisis ekonomi terjadi diakibatkan oleh sebuah hal atau sebuah sebab yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Contohnya seperti virus dan lain sebagainya. Yang kedua ada krisis ekonomi non alami. Krisis ekonomi non alami ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya yang membuat perekonomian menjadi kacau, seperti kebijakan money printing di Amerika Serikat yang menyebabkan Amerika Serikat saat ini sedang mengalami krisis yang berkepanjangan, bahkan mencapai rekor tertinggi dalam 50 tahun terakhir berdirinya negara Amerika Serikat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh para startup menghadapi krisis ekonomi yang mungkin kedepannya akan terjadi? Nah, yang pertama ada beberapa. Yang pertama dan paling penting adalah inovasi. Inovasi sendiri bisa dari berbagai
cara ya teman-teman. Yang pertama mungkin yang berkaitan dengan startup, karena startup ini berkaitan dengan teknologi, maka inovasi teknologi sendiri dibutuhkan. Inovasi teknologi sendiri dapat meningkatkan penjualan brand, loyalty, dan membuat perusahaan lebih unggul dari kompetitor. Karena tidak bisa kita pungkiri, dengan hadirnya teknologi, maka bukan hanya memangkas biaya produksi, bukan hanya mengefisienkan jumlah output yang dihasilkan dalam satu hari, tetapi bisa meningkatkan kualitas yang akhirnya mendatangkan brand loyalty yang baik di mata konsumen. Nah, inovasi teknologi juga membantu perusahaan dalam membuat lingkungan kerja yang baik dan lebih produktif bagi karyawan-karyawannya. Karena karyawan ini pada akhirnya dituntut untuk bekerja menyamai produktivitas mesin yang cukup tinggi, sehingga mau tidak mau mereka juga bekerja mengikuti apa yang sudah ada seperti teknologi tersebut. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf jaringannya di sini agak kurang baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada studi kasus Nokia. Nah, studi kasus Nokia ini merupakan salah satu contoh perusahaan besar meskipun ia sudah sustainable dari segi berbagai hal, tetapi jika dia tidak melakukan inovasi dengan baik, maka akan tergerus juga atau akan kalah bersaing seperti halnya perusahaan Nokia. Bagaimana teman-teman tahu, brand Nokia sendiri sudah familiar di bidang mobile teknologi. Mungkin yang lahir di generasi 90-an ataupun 2000 awal masih merasakan bagaimana Nokia menjadi raksasa teknologi dalam bidang handphone, di mana handphonenya menjadi yang paling canggih pada saat itu. Namun, pada akhirnya Nokia menjadi salah satu contoh brand yang gagal melakukan inovasi di masa modern. Tepatnya ketika di tahun 2008 muncul brand iPhone yang launching produknya pertama kali, justru owner dari Nokia dengan percaya diri mengatakan bahwa iPhone bukan tandingan kita, jenis handphone mereka berbeda, dan tidak mungkin penggemar Nokia bisa lari kepada iPhone. Dan dengan sombongnya ia menertawakan harga iPhone yang seperti disubsidi oleh pemerintah karena begitu murah. Nah, pada akhirnya kesombongan dari owner Nokia ini seperti senjata makan tuan, karena pada akhirnya iPhone tercatat hingga tahun 2013 menyingkirkan penjualan dari Nokia sebagai brand yang paling diminati oleh masyarakat. Sehingga pada saat itu brand Nokia, perusahaan mereka pun akhirnya harus gulung tikar. Nah, dari pembelajaran Nokia tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehancuran perusahaan Nokia. Yang pertama, bergerak terlalu lambat. Di mana ketika tahu ada rilisan iPhone dan Samsung yang akan kemungkinan bersaing secara langsung dengan produk Nokia, mereka bergerak terlalu lambat dan seolah-olah mengatakan bahwa brand tersebut bukan saingan Nokia. Yang kedua, melupakan konsumen. Nah, Nokia ini salah satu brand yang selalu melupakan konsumen, sehingga setiap produknya tidak mencerminkan apa keinginan dari konsumen tersebut. Dan itulah yang menyebabkan Nokia pada akhirnya ditinggalkan konsumen. Sebab iPhone dan Samsung lebih mengerti apa keinginan konsumen. Yang ketiga, budaya inovasi gagal dikembangkan. Ya betul, dari omongan owner Nokia-nya saja sudah mencerminkan bahwa mereka melupakan budaya inovasi. Mereka hanya mengeluarkan produk jika teman-teman tahu dan teman-teman masih merasakan generasi Nokia. HP-HP Nokia itu hanya jenis dan produknya sama meskipun merek dan tipenya berbeda, tetapi secara garis besar desainnya sama. Sehingga itulah yang akhirnya membuat customer merasa akhirnya ada di titik jenuh, sehingga mereka merasa bahwa perlu meninggalkan Nokia karena produknya itu aja. Yang keempat, mereka tidak mendengarkan masukan. Nah, masukan di sini bukan hanya dari konsumen, tapi dari berbagai pihak seperti bisnis development-nya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya Nokia gagal dalam bersaing. Cara bisnis bergerak di era krisis ekonomi.
Sebagaimana kita tahu, krisis ekonomi merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya penurunan secara drastis pada perekonomian di sebuah negara. Nah, kondisi ini tentunya perlu direspon oleh para startup, bahkan perusahaan besar sekalipun, untuk bisa bertahan di tengah guncangan krisis ekonomi yang cukup parah, di mana otomatis bahan baku ataupun bahan utama dalam berproduksi dari sebuah perusahaan tersebut untuk menghasilkan sebuah produk akan semakin melambung tinggi. Nah, di sini ada beberapa cara efektif atau kiat-kiat efektif bagi bisnis untuk bertahan di era krisis ekonomi. Yang pertama, ada menjaga kesetiaan pelanggan. Nah, tentunya ini hal yang sering dilupakan oleh perusahaan atau startup, tetapi hal ini sangat-sangat penting. Bagaimana perusahaan atau startup bisa mengikat pelanggan secara branding agar tertanam di pikiran mereka bahwa produk kita ini adalah produk yang terbaik dibandingkan produk pesaing, sehingga apapun kondisinya mereka pasti akan bertahan dengan produk kita. Yang kedua, dorong penjualan dengan cara yang paling mudah. Nah, cara yang paling mudah di sini dalam artian apabila sebelumnya customer ingin membeli produk kita harus melakukan beberapa tahap seperti menghubungi admin lalu memasukkan alamat, buat itu menjadi lebih simpel. Mungkin mereka bisa langsung memesan via web dan langsung memasukkan alamat mereka, atau mereka bisa langsung memasukkan alamat sekaligus pembayarannya pun bisa langsung melalui virtual account ataupun transfer bank, sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, yang ketiga, gunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Tidak bisa dipungkiri, bisnis sekarang sudah berafiliasi dan sudah beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Sehingga bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, perusahaan harus secepatnya melakukan atau menginput teknologi ke dalam setiap proses produksinya. Baik itu produksi yang bersifat vital maupun produksi yang bersifat hanya finishing produk. Yang keempat, ada memeriksa dan mengatur keuangan bisnis. Nah, ini juga penting dalam periode krisis ekonomi bagi sebuah perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan atau startup bisa melakukan efektivitas dalam segi keuangan perusahaan, tetapi tidak perlu melakukan seperti PHK dan lain sebagainya, karena jelas itu akan merugikan bagi karyawannya itu sendiri dan akan membuat citra buruk bagi perusahaan atau startup tersebut di mata karyawan, yang bukan tidak mungkin dalam kedepannya itu akan mempengaruhi citra baik produk di mata konsumen juga. Nah, yang terakhir, terus menciptakan inovasi baru dalam strategi pemasaran. Yang dimaksud inovasi dalam strategi pemasaran ini mungkin yang sebelumnya jika startup atau perusahaan belum menggunakan media sosial dalam pemasarannya, hanya menggunakan metode direct selling dan lain sebagainya, perusahaan perlu mengaktifkan seluruh lini masa media sosial, karena menurut survei yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa 80% masyarakat Indonesia sudah terintegrasi dengan yang namanya media sosial. Tentunya itu menjadi pasar yang sangat besar dan sangat potensial apabila startup dapat melakukan pemasaran dengan iklan yang sangat baik dan menarik perhatian konsumen. Nah, kita sudah sampai di akhir materi kita, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu, metode krisis ekonomi adalah sebuah fenomena penurunan perekonomian secara drastis di suatu negara. Nah, terjadinya krisis ekonomi ini dapat menimbulkan efek terhadap beberapa bisnis. Krisis ekonomi bukanlah hal yang mudah untuk dihindari oleh siapapun. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi dan terus mempertahankan bisnis di tengah terjadinya krisis ekonomi. Karena jika tidak melakukan inovasi dan strategi untuk bertahan, maka perusahaan bisa jadi akan hancur dan akan tergantikan oleh perusahaan sejenis yang bergerak di bidang yang sama. Inovasi tersebut bisa dilakukan dalam beberapa sektor seperti mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan bisnisnya, bisa melakukan efisiensi dari segi keuangan, bisa melakukan inovasi dari strategi marketing, atau bahkan dari produknya itu sendiri bisa dilakukan inovasi. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan sejauh mana perusahaan mereka dapat sustainable bersaing di era krisis ekonomi. Karena apabila perhitungan dari owner ataupun dari bisnis strategik atau bisnis development mereka salah, mungkin saja bisnis mereka juga akan tenggelam, seperti halnya Nokia yang CEO-nya mereka tidak mau mendengarkan konsumen dan tidak mau berinovasi karena terlalu overconfidence terhadap produk mereka akan selalu diminati konsumen. Yang pada akhirnya kenyataannya Nokia sekarang kalah saing dan hancur. Justru Nokia sekarang bukan hanya
bukan lagi sebagai produsen handphone, tetapi mereka sekarang bergerak di bidang jaringan telekomunikasi dan sifatnya itu hanya B2B atau business to business. Karena mereka sudah mengakui kekalahan, mereka tidak bisa menjual kepada customer, sehingga mereka berganti sektor dan hanya menjual kepada bisnis-bisnis saja.